Adegan dalam video ini dijamin bikin kita lebih melongo lagi. Entah apa yang ada di pikiran si sopir. Truk bermuatan kayu gelondongan ini dibawa berenang menyeberangi sungai yang lumayan dalam. Lihat aja tuh, lebih dari separuh bodi truk terendam air. Waduh, nekat banget ya sopirnya. Untungnya truk tersebut nggak mogok di tengah sungai dan akhirnya sampai juga di tepian. Kontan, aksi sopir truk ini mendapat beragam komentar dari netizen. Kalau video tadi udah bikin kita senam jantung, yang ini lebih ngeri lagi pemirsa. Kalau Anda termasuk golongan yang lemah jantung, disarankan jangan melihat adegan ini ya. Yap, mobil berwarna pink ini terlihat nekat karena ingin menyeberangi sungai kering yang lumayan dalam, hanya bertumpu pada 2 batang pohon berukuran kecil. Wah, ini sih super nekat ya pemirsa. Ingat, jangan ditiru. Kalau nggak jatuh tergelincir, kemungkinan batang pohonnya bisa patah karena beban berat mobil. Tuh lihat. Diameter batang pohon yang jadi jembatan benar-benar cuma pas buat roda aja. Bisa nggak ya mobil sampai seberang? Wow, gokil. Mobil pink ini bisa menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim dengan selamat. Sopir seperti ini kalau ikut ujian praktik bikin SIM pasti sambil merem nih. Skill dan nyali seorang sopir bus di Nepal ini juga nggak kaleng-kaleng pemirsa. Jalanan sempit dan terjal di pegunungan serta dipenuhi bebatuan bekas longsor bukan halangan baginya. Setelah lebih dulu menurunkan para penumpangnya, si sopir pun tancap gas menerjang jalanan yang layaknya sungai kering tersebut. Dan tak sia-sia. Meski bus terguncang hebat, usahanya berhasil. Ngeri banget sih. Bagi kebanyakan orang, kondisi jalan seperti ini dengan tebing tanah rawan longsor di sisi kiri dan jurang menganga di sebelah kanan tentu sangat menakutkan. Apalagi harus menyeberangi jembatan gantung sempit tanpa pembatas yang membentang di atas jurang sedalam puluhan meter. Sungguh bikin dengkul gemetar dan nyali ciut seciut-ciutnya. Tapi tak ada pilihan bagi sopir truk pengangkut barang ini untuk mundur. Dengan keberanian yang ada, ketenangan, serta fokus mengikuti arahan dari sang pemandu, si sopir pun membawa truknya menyeberangi jembatan goyang nan sempit. Hingga akhirnya, yeay, sampai ke seberang dengan selamat. Nah, ini nih akibatnya kalau maksa bawa mobil masuk ke gang sempit. Terjebak deh di tengah-tengah. Maju susah, mundur apalagi. Loh, nekat banget tuh mobil. Malah maksa terus maju. Waduh, ya ampun. Ini sih pasti baret-baret tuh bodinya. Tapi kayaknya mobilnya nggak sampai nyerempet-nyerempet tembok deh. Wih, ini sih jago banget sopirnya. Bisa-bisa melaju mulus di gang sempit. Jalan atau tepatnya gang sempit bernama Soi Patanayon ini memang menjadi satu-satunya akses untuk masuk ke suatu kompleks perumahan di salah satu wilayah di provinsi Rayong, Thailand. Lebar gang ini cuma sekitar 1,8 meter. Menurut salah seorang warga yang sudah 30 tahun tinggal di daerah tersebut, ia setiap hari melewati gang sempit Soi Patanayon ini dengan mobilnya. Dan hebatnya belum pernah sekalipun mobilnya tergores, apalagi nyerempet tembok gang. Wadidaw, setiap hari selama 30 tahun harus melewati gang sesempit ini. Sungguh luar biasa kesabaran dan perjuangannya ya. Tak melulu soal aksi pengemudi yang punya skill dewa atau cuma nekat mengandalkan nyali menerobos medan berbahaya. Di berbagai negara di dunia juga kerap ditemui jalur atau jalanan super horor yang bikin banyak orang berpikir 1000 kali untuk melewatinya. Pemirsa, jalan berkelok-kelok layaknya ular yang sedang merayap di sela-sela pegunungan ini benar ada di dunia nyata. Yap, inilah 99 Band Road to Heaven, jalan yang sengaja dibuat oleh pemerintah Cina sebagai akses untuk menuju puncak Taman Nasional Pegunungan Tianmen di Zhangjiajie. Sebagian besar badan jalan dibangun di ketinggian 1158 meter dari permukaan laut, atau kira-kira setinggi 9 kali Monas. Bukan cuma itu, karena melintasi wilayah pegunungan, medan jalan pun terbilang super ekstrim. Full tanjakan dan turunan tajam dengan satu sisi dibatasi tebing curam.
Sementara sisi lainnya menganga jurang sedalam ratusan meter. Kian bikin ciut nyali karena sesuai namanya, lintasan jalan sepanjang sekitar 11 km ini memiliki total 99 tikungan yang sangat tajam. Di banyak titik, mobil seakan melaju di atas bentangan awan putih nan tebal. Tidak sembarang orang diizinkan melewati jalur ini, hanya pengemudi yang sudah ditunjuk dan memiliki lisensi saja. Mereka adalah para sopir bus yang memang bertugas mengantar rombongan wisatawan untuk mencapai puncak Taman Nasional Pegunungan Tianmen yang sudah sohor dengan pemandangan alam yang fantastis dan berbagai wahana ekstrim. Dalam soal keajaiban yang bikin dunia heran, Cina memang jagoan. Lihat, jalan ini dibangun melintasi bibir tebing Bukit Karang yang menjulang. Pastinya berkendara di sini bisa bikin jantung berdegup kencang karena di satu sisinya menganga jurang sedalam puluhan bahkan hingga ratusan meter yang siap menelan para pengemudi yang ceroboh. Proses pembuatan jalan yang terletak di desa Guoliangchun di Provinsi Henan ini dilakukan secara manual. Itu sebabnya di jalanan sepanjang 1,25 km ini terdapat semacam jendela berjumlah 35 buah. Dulunya jendela ini digunakan para penggali untuk membuang puing-puing sekaligus tempat cahaya masuk. Dulu penduduk desa di Guoliangchun yang tinggal di atas bukit setinggi 200 meter harus turun naik melewati akses jalan setapak mirip tangga yang sangat curam dan berbahaya saat hendak berhubungan dengan dunia luar. Pemirsa, jika suatu saat Anda berkunjung ke Pakistan, jangan pernah sekali-kali berpergian melewati jalan ini. Yap, inilah jalan raya Karakoram, jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Punjab di Pakistan dengan daerah otonomi di Uighur di Cina. Membentang sepanjang 1.300 km, jalan ini melewati banyak daerah pegunungan dan melintasi celah-celah tebing maupun lembah yang sempit. Di wilayah Pakistan, jalanan ini memiliki banyak titik yang sangat mematikan. Selain jalan yang sempit dengan turunan yang curam dan tikungan tajam, bukit-bukit bebatuan di sepanjang sisi jalan kerap mengalami longsor. Hingga 2022 lalu, jalan di wilayah ini sudah menelan lebih dari 1.000 jiwa. Ada yang diakibatkan oleh tabrakan, masuk jurang, hingga tertimbun longsor. Dengan medan yang sangat berbahaya, pantaslah jika Karakoram dijuluki sebagai jalan kematian.